Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Jamila, NIM D02219009. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan bahayanya COVID-19. Yang pertama yaitu pengertian COVID-19. COVID-19 atau virus corona termasuk dalam superdomain biota, kingdom virus. Virus corona ini adalah sebuah kelompok virus terbesar dalam ordo Nidovirales. Semua virus dalam ordo Nidovirales adalah non-segmen positif sense RNA virus. Virus corona termasuk dalam familia Coronaviridae, subfamilia Coronaviridae, genus Beta Coronavirus, subgenus Sarbecovirus. Pengelompokan virus pada awalnya dipilah ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan serologi, tetapi sekarang berdasar pengelompokan filogenetik. Beta SLCoV awalnya ditemukan di Zhejiang, Yunnan, Guizhou, Shanxi, dan Hubei, Cina. Virus corona terbentuk bulat dengan diameter sekitar 125 nm, seperti yang digambarkan dalam penelitian menggunakan cryo-electron microscopy. Partikel virus corona ini mengandung 4 protein struktural utama, yaitu protein M, E, dan N. Analisis filogenetik mengungkapkan bahwa virus corona termasuk dalam subgenus Sarbecovirus dari genus Beta Coronavirus dengan panjang cabang yang relatif panjang. Untuk kerabat terdekat secara genetik berbeda dari SARS-CoV. Khususnya, pemodelan homologi mengungkapkan bahwa virus corona memiliki struktur reseptor binding domain yang sama dengan SARS-CoV. Meskipun terdapat variasi asam amino pada beberapa residu utama, meskipun virus corona lebih dekat ke bat SLCoV ZC45 dan bat SLCoV ZXC21 di tingkat genom keseluruhan, tetapi melalui analisis filogenetik dari reseptor binding domain ditemukan bahwa virus corona lebih dekat dari garis keturunan SARS-CoV. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahayanya COVID-19. Yang pertama, bisa menipu tubuh. Virus ini dapat menyebar ke paru-paru dan saluran pernafasan. Tanda gejala yang tidak spesifik juga menyebabkan virus ini susah dikenali. Sebagian besar kasus infeksi coronavirus memiliki tanda dan gejala seperti demam, batuk, pusing, dan mengalami sesak nafas yang berat. Yang kedua, menular dengan cepat. Virus ini dapat berpindah atau menular terhadap orang lain dengan mudah. Penularan virus ini terjadi secara droplet atau melalui percikan saat orang batuk atau berbicara. Yang ketiga adalah virus yang baru. Yang keempat, menyebabkan efek tak terduga pada tubuh. Para ahli melihat bahwa orang-orang muda yang terlihat sehat meski mengalami gejala COVID-19 yang ringan bisa mengalami komplikasi yang serius. Bahkan, mereka yang tidak memiliki riwayat penyakit komorbid bisa mengalami efek samping yang bertahan lama, seperti pembekuan darah, stroke parah, penyakit mental, masalah paru-paru, dan miopati jantung. Terima kasih. Identifikasi masalah yang kami teliti pada masyarakat yaitu terkait dengan adanya wabah COVID-19. Berdasarkan hasil hipotesis kami menduga bahwa masyarakat saat ini cukup kewalahan dalam mencegah penyebaran virus corona yang kini sedang terjadi. Selain itu, didukungnya dengan adanya kegiatan aktivitas sosial, kegiatan pembelajaran yang akan dibuka oleh pemerintah menjadi penunjang akan banyaknya interaksi dengan satu sama lain, sehingga memungkinkan mudahnya terjadi penyebaran virus dalam skala besar. Untuk itu, perlunya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Dalam protokol kesehatan, salah satunya yaitu yang dibutuhkan masyarakat hand sanitizer yang dapat mensterilkan tangan kita saat berada di tempat umum, di sekolah, tempat kerja, ataupun rumah. Dengan memanfaatkan teknologi tepat guna seperti halnya hand sanitizer otomatis akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pencegahan penularan virus. Selain tidak terjadi sentuhan secara langsung dengan objeknya,
Alat tersebut juga sangat efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Sulu Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari identifikasi masalah kepada masyarakat dengan menggunakan kuesioner. Di sini kami dalam mengidentifikasi masalah menggunakan sebanyak 10 butir pertanyaan yang kami ajukan kepada masyarakat dan menggunakan sampel sebanyak 10 orang. Dari hasil sebaran kuesioner yang kami lakukan yaitu sebanyak 9 dari 10 orang setuju bahwa virus corona sangat berbahaya. 8 dari 10 orang setuju bahwa masyarakat sedang mengalami kesulitan dalam pencegahan penularan virus corona. 5 dari 10 orang setuju dengan mencuci tangan saja sudah cukup dapat mencegah penularan virus corona. 6 dari 10 orang cukup setuju dengan melakukan PSBB saja sudah dapat mencegah penularan COVID-19. 5 dari 10 orang setuju dengan mengganti masker secara rutin dapat mencegah penularan COVID-19. 5 dari 10 orang setuju bahwa dengan menggunakan hand sanitizer manual di tempat umum dapat mencegah penularan COVID-19. 9 dari 10 orang setuju apabila teknologi hand sanitizer otomatis digunakan di tempat umum dapat melakukan pencegahan penularan COVID-19. 9 dari 10 orang setuju apabila hand sanitizer otomatis adalah alat yang efektif untuk digunakan. 5 dari 10 orang setuju dengan menerapkan hand sanitizer otomatis mampu meminimalisir penularan COVID-19. 9 dari 10 orang setuju bahwa dengan menggunakan hand sanitizer otomatis masyarakat menjadi tidak malas dalam mencuci tangan. Kemudian yaitu hasil dari perhitungan kuesioner yang telah kami lakukan. Totalnya yaitu sebanyak 70% dari 10 orang setuju dengan hipotesis yang telah kami lakukan. Yaitu hipotesis kami yaitu bahwa masyarakat sedang mengalami kesulitan dalam pencegahan penularan virus corona. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ali Wafiuddin dengan NIM B92219095. Saya akan menjelaskan sedikit tentang peran teknologi tepat guna dalam pencegahan penularan COVID-19 dengan penggunaan hand sanitizer otomatis. Hand sanitizer, alat pelindung diri yang dicari saat ini, dipercaya mampu mencegah penyebaran virus corona. Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengampanyekan gerakan cuci tangan guna mencegah penyebaran virus corona. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik adalah cara yang paling efektif untuk mencegah perkembangannya bakteri, kuman, dan virus, termasuk virus corona. Akan tetapi, dengan kesibukan yang harus dijalani, waktu untuk mencuci tangan menjadi sebuah masalah. Ketika Anda berada di tempat umum atau transportasi umum, kini banyak tersedia hand sanitizer yang disediakan untuk umum. Namun sangat disayangkan karena penggunaan hand sanitizer umum dengan kontak fisik yang bahkan dipakai banyak orang. Oleh karena itu timbulnya inovasi teknologi tepat guna berupa hand sanitizer otomatis yang dapat meminimalisir terjadinya kontak fisik dari seorang, yang dapat juga mencegah penularan COVID-19 dan mengurangi kecemasan masyarakat. Penggunaan hand sanitizer otomatis merupakan upaya kebiasaan baru dalam new normal untuk memutus COVID-19.